Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga saya selalu rezeki lancar dan tetap semangat. Kembali lagi di channel aku, tentunya di channel Alfa Story. Nah, jadi di malam hari ini aku mau menceritakan tentang kaum Dalit ya. Jadi kaum Dalit itu kaum yang dianggap itu tidak berkasta. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan menceritakan sedikit mengenai India. Jadi di India itu menganut beberapa kasta ya. Jadi kasta sebelum itu kita harus tahu itu kasta itu apa. Jadi pengertian kasta itu memiliki arti struktur atau tingkatan seperti itu. Jadi kalau kita jabarkan atau pengertian kasta adalah sebuah struktur atau tingkatan yang yang ada di suatu masyarakat untuk membeda-bedakan gitu ya. Jadi tingkatan yang berbeda-beda. Jadi di India itu mengenal bahwa sistem kasta itu harus ada dan bersifat tegas gitu ya. Jadi pernah suatu ketika saya itu melihat film, bahkan ketika ketika ada seseorang jatuh cinta dengan orang yang beda kasta itu, maka dianggap sebuah aib. Jadi ketika seperti itu maka orang tersebut akan bahkan keluarganya itu tega membunuh orang yang akan menikahi kasta yang lebih rendah darinya, seperti itu. Nah, di sini kasta di India itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi ada beberapa kasta kita kenal itu ada 5 ya, harusnya ada 5. Tapi dulu sebelum Bu Alfa sebelum saya belajar lebih lanjut itu Bu Alfa tahunnya itu ada 4. Nah, kasta yang pertama itu kasta Brahmana. Lah, kasta Brahmana dalam Rigveda atau sebuah kitab diceritakan bahwa kasta ini keluar dari mulut dewa Brahmana. Itu mengapa golongan Brahmana merupakan kasta tertinggi yang suaranya harus didengar dan ditaati. Seperti itu. Jadi kalau kasta Brahmana itu berasal dari golongan yang memiliki pengetahuan atau pendidikan, baik di bidang pengetahuan maupun di bidang spiritual. Misalnya ada guru dan juga pendeta, seperti itu ya. Dan kasta yang kedua itu ada kasta ksatria. Lah, kasta ksatria ini juga keluar dari tangan dewa Brahma. Nah, jadi golongan ksatria ini umumnya itu dari orang-orang yang berada di lembaga pemerintahan. Misalnya ada raja, terus kemudian ada keluarganya raja, ada juga tentara, seperti itu. Jadi di bidang keamanan, kemiliteran, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu ada kasta Waisa. Kasta ini dianalogikan sebagai kasta Waisa. Lah, kasta Waisa ini kalau kita analogikan itu orang-orang yang memiliki pekerjaan dan juga memiliki memiliki harta. Jadi misalnya ada petani, pedagang, nelayan, seperti itu, dia termasuk kaum Waisa. Kemudian yang keempat itu ada kasta Sudra ya. Kasta Sudra ini dianggap kasta yang paling rendah. Karena karena mereka itu istilahnya itu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang layak dan juga tidak memiliki harta. Jadi kalau yang kaum Sudra, setahu aja nangis, kalau yang kaum Sudra itu kayak pesuruhnya atau pelayan dari kasta-kasta tertinggi. Misalnya jadi pekerjaannya itu pekerjaan yang kasar, seperti itu ya. Misal jadi buruhnya, atau misal jadi jadi pesuruhnya orang-orang yang berada di kasta di atasnya.
seperti itu. Nah, padahal dari keempat kasta, padahal ada satu kasta lagi, yaitu kasta paria. Paria atau kita kenal aja atau kita sebut saja sebagai kaum Dalit. Kaum Dalit ini biasa dianggap apa? Kaum yang tidak berkasta, seperti itu ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kaum Dalit itu dianggap hina, najis, bahkan kotor, seperti itu ya. Jadi nggak heran kalau di pedesaan itu menganggap bahwa kaum ini emang layak untuk apa? Menderita, seperti itu. Jadi mereka itu dilahirkan untuk menderita. Karena apa? Kasta Dalit ini banyak didiskriminasi dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, bahwa mereka itu menganggap bahwa Dalit itu apa? Kasta yang hina dan haram. Nah, jadi pada umumnya kaum Dalit itu hidup dalam keterpurukan. Banyak dari mereka yang menjadi gelandangan, pengemis, pekerja. Jadi pekerjaan mereka itu tidak layak, seperti di saluran pembuangan, terus kemudian bekerja di batu bara, terus kemudian pembersih saluran air, terus pekerja-pekerja yang rendah lainnya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kasta atau kasta Dalit atau kaum Dalit ini sangat didiskriminasi. Jadi bentuk diskriminasinya seperti apa? Banyak ya. Yang pertama itu air liur mereka itu dianggap najis. Jadi ketika air liur mereka dianggap najis oleh sebagian banyak masyarakat, akhirnya mereka itu disuruh untuk membawa penampung air liur, seperti itu ya, dikalungkan di leher. Dan ketika kaum Dalit itu mau membuang air liurnya harus di tempat tersebut. Karena apa? Biar tidak mengotori tempat orang lain, bahkan tidak mengenai orang lain, seperti itu. Kemudian diskriminasi yang kedua, mereka apa? Karena mereka tidak boleh disentuh, bahkan bayangan mereka itu juga dianggap najis. Jadi di pedesaan menganggap bahwa kaum Dalit itu diwajibkan itu mengenakan sabuk lah, kayak sabuk, tapi di belakangnya itu ada dahan, baik itu mungkin dahan dahan pohon pisang atau dahan pohon kepala kelapa gitu ya. Jadi ketika kaum Dalit itu berjalan, dahan yang berada di belakang itu berfungsi untuk menghapus jejak mereka atau menghapus bayangan mereka, biar apa? Biar tidak mengotori tempat tersebut, seperti itu. Nah, diskriminasi yang selanjutnya itu banyak sebagian mereka didiskriminasi perempuan Dalit banyak yang diperkosa. Heran sekali ya, kenapa diharamkan untuk disentuh? Kenapa mereka itu diharamkan disentuh, tapi kalau diperkosa itu boleh, seperti itu. Lanjut bahwa di sini ada anggapan bahwa PBB itu mengatakan bahwasanya setiap tahun itu terdapat kurang lebih 1000 kasus pembunuhan akibat permasalahan kasta. Lah, jadi di sini. Dan di tahun 2011 Mahkamah Agung India itu menetapkan hukuman mati bagi orang-orang yang membunuh dengan alasan kasta. Tapi hal itu tidak kayak seperti dianggap angin lalu gitu ya. Jadi sekitar 15% dari penduduk India itu kaum Dalit, dan mereka itu mereka itu banyak yang menjadi objek kekerasan oleh orang-orang yang memiliki kasta lebih tinggi. Bahkan ada sebuah tradisi di mana kaum Dalit ini berguling-guling di atas air liur yang dikeluarkan oleh kaum Brahmana. Jadi menurut pandangan mereka, ketika mereka berguling-guling di air liur
dari seorang brahmana, mereka itu akan mendapat keberkahan, juga akan terhindar dari berbagai penyakit. Padahal menurut kita air liur itu adalah hal yang menjijikan seperti itu ya, tapi bagi kaum Dalit, air liurnya dari seorang brahmana itu sebuah keberkahan. Jadi di India kaum Dalit itu nyawanya lebih lebih rendah daripada binatang. Karena apa? Karena ketika seseorang itu membunuh membunuh sapi, dulu kan sapi di India itu sangat disucikan ya, sebagai hewan suci seperti itu. Tapi di penjara selama 10 tahun. Tapi kalau orang Dalit, bahkan dia tidak melakukan kesalahan, kadang didiskriminasi, bahkan dengan sengaja dipukul, dilempari seperti itu. Jadi sangat kasihan kaum Dalit. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya ada sebuah kasta seperti itu? Jadi kasta itu dibuat untuk membeda-bedakan tugas kaum masyarakat. Jadi masyarakat itu dibeda-bedakan sesuai dengan kasta mereka. Kalau mereka itu kastanya tinggi, ya pekerjaannya yang bagus-bagus. Kalau kastanya yang rendah, ya seperti itu, seperti kaum Dalit. Tapi di sini aku tidak menyudutkan siapapun, tidak menyudutkan agama apapun. Ini pure aku sharing bagaimana sih bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum Dalit. Hal ini itu bertujuan untuk menjadi sebuah pembelajaran bahwa ternyata di dunia ini masih ada orang yang tidak dihargai, bahkan untuk air liurnya itu dianggap najis, bersentuhan dengan mereka itu dianggap haram, bahkan bayangan mereka juga dianggap kotor seperti itu, bahkan harus disapu dengan dahan tadi seperti itu. Tapi bagaimana sih kita mengetahui bahwa orang itu kaum dari golongan kaum Dalit? Itu kita tahu dari marga mereka. Jadi kalau dulu kan ada sistem marga gitu ya. Jadi marga itu sebuah keturunan. Misal ada namanya bin siapa gitu ya. Jadi itu bisa diidentifikasi dia itu Dalit atau bukan. Jadi mungkin seperti itu pembahasan pada malam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya sangat meminta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel aku sampai di detik ini. Maafkan aku karena kontennya sangat random, tapi karena aku emang suka berbicara di depan, ya nggak di depan sih, suka berbicara aja. Jadi pengen sharing hal-hal unik, walaupun aku tidak sepenuhnya hafal, aku sambil membaca, tapi itu adalah hal yang sangat menarik untuk dibagikan. Jadi kalian itu harus tahu bahwa di India itu masih menganut sistem kasta, ada kasta tertinggi. Jadi menurutku ada sistem kayak piramida ya, yang di atas itu yang dianggap harus dihormati, yang di bawah itu layak untuk didiskriminasi, padahal itu bukanlah hal yang yang benar ya. Jadi alhamdulillah aku masuk di agama Islam yang diajarkan untuk saling toleran dan saling menghargai satu sama lain. Sampai di sini video kali ini aku ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.